Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratul mutaramin, para alim, para ulama, segenap Bapak Ibu dan guru yang hadir saat ini, serta semua siswa-siswi SMA Maryam kelas 10, 11, 12 yang alhamdulillah sekarang masih hidup. Sudah sarapan? Tadi sarapan bareng-bareng, cuma bayar diri. Mari kita awali dengan baca doa thalabul ilmi. Moga-moga ilmu yang kita pelajari kali ini adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang mengantarkan kita semuanya selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tirukan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan dibuka babnya tentang rukun sholat jenazah. Judulnya tentang rukun sholat jenazah. Oke, sudah siap? Kita baca terlebih dahulu sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Faslun utawi iki iku fasal arkanus sholatil janazati, utawi piro-piro rukune sholat jenazah. Iku sab'atun ono pitu. Al-awwalu kang kawitan, al-awwalu kang kawitan iku an-niyatu niyat. Pertama, sholat rukun sholat jenazah ada 7. Yang pertama adalah niat. Ya, niat. Niat ini sangat penting dalam semua aspek kehidupan, khususnya terkait ibadah. Kalau salah niat, bisa-bisa juga salah perbuatan. Salah niat bisa-bisa menyebabkan ibadahnya tidak sah. Contoh, sholat subuh tiba niat di sholat duhur, asar, maghrib, isya, maka tidak sah. Sholat duha tiba niat di sholat hajat, ya yang sah hajatnya. Oke, ya, dan ini sangat menentukan. Berangkat sekolah, halo, berangkat sekolah, jangan lupa selalu niat untuk thalabul ilmi. Ya Allah, saya niat berangkat sekolah supaya dapat ilmu manfaat.
niat ngilangno kebodohan lillahi ta'ala, maka berangkat dari rumahnya masing-masing, kemudian tempat masuk di sekolahnya, sampai pulang ditulis ibadah. Oke, baik itu? Understand? Yes. Hati-hati dengan niat. Anane wong maling itu biasanya ada dua, antara niat dan kesempatan. Pak, antara niat dan kesempatan mana yang sangat menentukan? Tetap niat. Kalau orang itu ada kesempatan tapi tiada niat, biasanya kadang tidak dilakukan. Ada kesempatan, sekarang coba kesempatannya ada, ono koncone dompete lugur. Ada kesempatan dilihat tapi tidak ada niat, maka biasanya tidak dilaksanakan. Ada niat tapi tidak ada kesempatan, biasanya iso didolekno kesempatan. Apalagi ono niat ono kesempatan, bodoh karo tutur ketemu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Niat dalam menyolati mayit harus ada. Bagaimana niatnya? Ada yang bisa? Usolli fardul kifayah mayitati. Usolli arba'at. Usolli ala hadal mayyiti. Kalau laki-laki, kalau perempuan usolli ala hadhil mayyitati. Fardul kifayah, apa namanya, arba'at takbiratin fardul kifayati. Kalau makmuman, imaman. Kalau sendiri langsung lillahi ta'ala. Saya niat sholat jenazah. Kalau laki-laki tadi itu, kalau perempuan tadi itu ada dan hadhi 4 takbir karena Allah. Ingat, sholat jenazah tidak ada ruku, tidak ada sujud. Guna alumni SMA Maryam ngomong ngimami sholat jenazah ibae Allahu Akbar, aman pertama aja. Sawu sufufakum wa ya, lurus dan rapatkan barisannya. Iya. Nah, biasanya sholat jenazah itu jangan jangan genap, usahakan ganjil. Usahakan baiknya ganjil. Tapi nek gak iso ngitung ya gak apa-apa, saking akeh. Tapi nek kalau bisa itu baiknya ditata ganjil. 1, 3, 7, 5, 9, 11 kalau bisa. Tapi kalau saking akeh ya gak apa-apa. Lebih banyak lebih baik. Cuma warning, halo, warning, perhatian. Kalau ada orang mati, siapapun orangnya, itu paling bagus disolati di rumahnya dulu, baru di masjid. Ya, tolong diperhatikan. Kanjeng Nabi itu disolati di rumahnya, terus kemudian dimakamkan juga di rumah beliau. Sehingga kemudian para ulama fikih menyampaikan ketika orang meninggal dunia paling bagus itu disolati dulu di rumah sebagai bentuk pamitan pada rumahnya itu, baru kemudian di masjid paling bagus. Jangan ke masjid karena mungkin banyak orang yang pengen hormat dalam rangka untuk sholat. Tolong diperhatikan. Ngini-kini sampean ngomong dewe yuk gak oleh ilmu. Halo, betul ya. Ini penting. Mulai dari wasiatul Mustafa, ta'lim ataupun safinatun najah. Ini aja ngomong diri, nanti rugi diri. Waya dijak ngaji ngomong diri, waya dijak ngaji ngantuk. Akhirnya takoni karo jamaah, Pak, iki piye Pak? Mbok nang piye sampe dhisik ngaji? Jareno SMA Maryam ono ngaji kitab. Lah, iku masalahnya
catatanku. Itu namanya santri GOBLOK alias Gojek. Wah pinter ya pinter. Lagi iki ono tulisannya GOBLOK diwaca perlu tak dukno maneh nanggone SD. Lah jangan ojo ngetokno BENTO. Oke, itu ya perhatikan. Jadi kalau ada orang yang mati itu sholatin dulu di rumah baru di masjid. Pamitannya di rumah supaya juga barokah baru di masjid. Oke, dan sholat jenazah tadi itu tidak ada rukun, tidak ada sujud. Pernah ada kejadian, namanya ini cerita anekdot mungkin pernah sampaikan. Abu Nawas, ya, enak-enak disuruh sholat jenazah. Allahu Akbar, ya maunya nolak. Abu Nawas itu maunya nolak, ditolak. Mau tak tolak itu, ya apa gak tolak itu sempurna, sempurna. Nah, Abu Nawas mungkin lali apa ya apa, sholat. Allahu Akbar, udah. Ayo lurus sama sih, ayo. Baru kemudian takbir, Allahu Akbar. Setelah takbir, dilalah kesane Gusti Allah. Bukan dilalah kesane Gusti Allah. Dilalah kesane Gusti Allah. Ternyata Abu Nawas rukuk. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar dan salam. Kita koni karo keluarga nih Pak Abu Nawas, jenengan kok dumaren tumben sholat jenazah ono ruku'i, ono sujudi, ono itidale, ono salami. What's wrong? Apa ada yang salah? What happened? Apa yang terjadi? Kenapa kok iso ngono? Wahai Pak Abu Nawas, loh gimana? Katanya orang tanya, biasanya sholat jenazah itu 4 takbir, lu ya tak? Oh, karena Abu Nawas itu pinter ya, cerdik dan cerdas. Akhirnya ngomong ini, kalau sholat 4 takbir itu mayitnya mayit biasa, mayitnya mayit biasa. Tapi ini jangan ditiru ya, nguna mau tiru jawabannya. Nek mau tiru, itu jenenge kawi. Ya wis, kawi loro kawi telu. Iki mayit luar biasa. Nek 4 takbiran itu mayit biasa. Tapi nek ono rukuk, ono sujud, ono tidak, itu mayitnya luar biasa. Maksudnya piye Pak Abu Nawas? Nah, ini maksudnya nek sing 4 takbiran iku dosane cili-cili. Dosane didik. Nah, karena ini ono rukuk, ono sujud, ini menurut saya dosane gede. Dadi ini mau 4 takbiran gak nutut. Kudu dimari karo rukuk, i'tidal, sujud, baru salam. Baru dosane gede iso hilang. Iki jenenge akal-akal. Nah, tur aja mau tiru. Nek mau tiru ya ngetarani nek pas wae ngaji gak gak memperhatikan, gak ngrungokne ya niku mau akhirnya alias kowe ngaji GOBLOK jarine dadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus saya mau ingat lagi, ini seringkali saya dengar, seringkali saya melihat ketika ada orang meninggal karena copy paste pakai kokono di copy atau mungkin pakai stiker. Ketika ada orang meninggal dunia, telah meninggal dunia ini. Kemudian ada kalimat husnul khotimah. Cari stiker. Oh ya, stiker. Misalnya ada tulisan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga yang meninggal dunia husnul khotimah. Apakah benar Pak? Benar, tapi kurang tepat. Kalau benar tapi kurang tepat. Pernah saya sampaikan, kalau husnul itu baik, khotimah di penghujung. Su'ul itu jelek, khotimah di penghujung. Katakanlah di sini ada namanya Ahmad. Ahmad ternyata langsung mati. Ditulis sama Gusti Allah, dia husnul khotimah.
Lah didongakno husnul khotimah yo gak pate ana efeke. Apalagi mohon maaf jenenge mungkin mohon maaf Pak Ijo seumpama. Mungkin kan gak jenenge Pak Ijo. Ternyata dia adalah suul khotimah. Masih mau dongakno husnul khotimah, dhewe suul khotimah. Paham ya? Paham? Udah gak paham? Halo? Jadi husnul itu baik di penghujung, suul jelek di penghujung. Contoh, lah ternyata husnul khotimah, ya sudah husnul khotimah sampai kiamat. Nah nek pas suul khotimah masih mau dongakno husnul khotimah, ya tetap suul khotimah alias sudah terjadi. Loh Pak, bagaimana kalau API Pak? Bagusnya Pak, kalau ada orang meninggal, ucapkan adalah seperti doanya Kanjeng Nabi. Kalau laki-laki, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi. Kalau laki-laki perempuan, Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fanha. Atau kalau doanya seperti ini, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ojo keliru. Inna lillahi wa inna rajiun. Inna lillahi wa inna lillahi lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan, ada pernah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wah ini bodoh baca Al-Fatihah ketika ihdinas siratal mustaqim, itu mestinya siratal ladzina an'amta 'alaihim gitu kan. Ternyata ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim itu ya benar-benar. Untungnya waktu itu dibaca ketika di luar sholat, waktu itu mungkin kelupaan. Oke, jadi bagaimana doanya? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia yang namanya ini. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keluarganya diberikan ketabahan serta kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Sebarkan menunggu. Sekarang masih banyak karena stikernya ya salah. Stikernya inna lillahi rajiun, semoga yang meninggal dunia husnul khotimah. Akhirnya ditumpuki ku kabeh. Berhubung sing nge-share gak iso gawe stiker dhewe. Akhirnya berkelanjutan. Oke, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau ada orang meninggal dunia tadi itu, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan paling bagus ini, dan kita yang saat ini masih hidup, jika suatu saat meninggal dunia, moga-moga ditakdirkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang kedua, number 2, Asani utawi kaping pindho iku arba'u takbiratin, takbir kaping papat. Yang kedua, takbir 4 kali. Ya, takbirnya 4 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. 4, kemudian salam. Ya, salam kanan kiri. Oke. Itu ya. Yang ketiga, Pak lali Pak ya temen lah. Sholat jenazah kok lali, padha mek sholat Idul Fitri, Idul Adha. Sholat Idul Fitri, Idul Adha kok aja lali lah. Wong sak tahun pisan. Memang kalau dibilang lumrah, tapi ono aja nemen-nemen. Jadi imam sholat Idul Fitri, Idul Adha tiba lali, gak ngucapno takbir. Kejadian setelah takbir Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, langsung alhamdulillah. Yo jamaah tolak-tolak. Katingelingno piye? Subhanallah. Apa nih subhanallah? Wis takbir. Wis Fatihah. Seguri subhanallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi apa sih salah? Tak ulangi balik-balik. Diguri mana? Subhanallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Padha bingung iki. Iya katingelingno. Pak Imam sampai kurang takbir. Kata ngomong ngono kan dia dibatal. Bukan omongan biasa. Nah, ini ngono ning ngono piye guys, bapakan lali. Jenenge wong lali.
wong lali juga eling. Oke, as-salisu utawi kaping 3 iku al-qiyamu ngadeg bagi siapa? Alal qadiri ing atase wong kang kuwasa nek iso ngadeg, nek kuat ngadeg. Tapi nek gak kuat ngadeg boleh dengan duduk. Pak, kalau kemudian saya males Pak, ojo males-males, ijek nom kok males. Jangan males. Semakin kita ngaku sehat, insya Allah tambah sehat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ar-rabi'u tawi kaping 4 iku qiraatul Fatihati, maca Fatihah. Rakaat pertama, takbir pertama, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, sampai bolin, amin. Tapi coba banter. Cuma nanti kalau praktek sholat, khususnya kelas 12 besok, hari Senin apa Selasa itu ya, Senin kalau salah. Maka kalau praktek sholat, ya kudu di banterno nek praktek. Tapi nek sholat tenanan, ojo di banterno. Ngetarani karo koncone liyane. Ketara nek sholat tiga latihan. Al-khamisu utawi kaping 5 ya, al-khamisu utawi kaping 5 ya jika tenanan as-sholatu iku maca sholawat. Kira setiap dalam proses takbirnya nanti ada bacaan sendiri. Yang kelima tadi, yang keempat adalah baca Fatihah, yang kelima adalah baca sholawat kepada siapa? Ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasanya sholawat Nabi berupa sholawat Ibrahimiyah yang seringkali dibaca pada waktu tahiyat akhir. Itu sholawat Ibrahimiyah terkenal dengan sholawat Ibrahimiyah atau sholawat Muhammadiyah. Lupa apa Muhammadiyah itu? Tidak, kebetulan namanya sama. Jadi nama lain Ibrahimiyah juga sholawat Muhammadiyah. Ba'da tsaniyati, sawise takbir kaping pindho. Jadi maca sholawat itu adalah pada waktu takbir yang kedua. Takbir pertama baca Fatihah, kedua baca sholawat. As-sadisu utawi kaping 6 iku ad-du'a'u du'a'aken lil mayyiti maring mayit. Yang keenam mendoakan untuk mayit. Kapan? Ba'da salisati, sakwise takbir kaping 3. Ba'da salisati, sakwise takbir kaping 3. As-sabi'u utawi kaping 7 iku assalamu aweh salam. Tak ulang lagi supaya nanti jelas. Rukun-rukun sholat jenazah ada 7. Pertama niat, yang kedua melakukan 4 takbir, ketiga berdiri jika mampu, keempat membaca Al-Fatihah, kelima membaca sholawat Nabi setelah takbir yang kedua. Allahu Akbar baca Fatihah, Allahu Akbar yang kedua baca sholawat. Nah, rukun yang keenam membaca doa untuk si mayit setelah takbir yang ketiga dan biasanya juga yang keempat.
Kalau yang ketiga, Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fanhu. Kalau perempuan, Allahumma fillaha warhamha wa'afiha wa'fanha. Takbir yang keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Kalau laki-laki, kalau perempuan tinggal ganti Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Rukun yang ketujuh, mengucapkan salam. Oke, paham tuh? Understand? Siap jadi mayit? Siap kak, siap yo bakal mati. Siap yo bakal mati, gak siap yo bakal mati. Sing penting saiki ayo selalu siap ya. Soale malaikat Israel gak pandang bulu. Coba kalau pandang bulu, sing mati adalah monyet. Berhubung gak pandang bulu, kuwabe nek wayahe mati yo mati. Gak nom, gak cilik, gak tuwek, nek wayahe mati yo mati. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. العصر. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. كلام قديم لا يبلغ سماعه فبعزة قوله وعليته أستفي من كل داء ونور دليل لقلبي عيد تجلي حيرتي فيا ربي ما تعري بسر حروفي ونور به قلبي وسمعي وقلبي. Amin ya rabbal alamin. Kita baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.